Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Putrianda dengan NIM 23150042 akan menjelaskan tentang akal dan wahyu dalam Islam dan etika Islam dalam penerapan ilmu hukum. Yang pertama, ada pengertian akal. Akal dalam bahasa Arab adalah masdar atau kata benda dari akala yang berarti mengikat dan menahan. Kata akala dalam bentuk perubahan lain di dalam Al-Quran terdapat pada 49 posisi. Antara lain ialah takkilun dalam surah Al-Baqarah ayat 49, yakilun surah Al-Furqan ayat 44, dan surah Yasin ayat 68. Nakilu surah Al-Mulk ayat 10, yakiluha surah Al-Ankabut ayat 43, dan akaluha surah Al-Baqarah ayat 75. Pengertian wahyu. Wahyu berasal dari bahasa Arab al-wah yang berarti suara, api, dan kecepatan, serta dapat juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Dalam konteks ini, wahyu adalah apa yang disampaikan Tuhan pada hambanya. Menurut Al-Ashfahani dalam Mufradat fi Gharib Al-Quran, kata wahyu bermakna isyarat yang cepat. Wahyu adalah bentuk masdar atau benda yang berarti samar dan cepat. Maka secara etimologis, kata wahyu sering diartikan sebagai permakluman secara samar, cepat dan terbatas hanya kepada orang yang diinginkan, tanpa diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada cakupan wahyu. Pertama, pemberitahuan atau petunjuk untuk manusia yang bersifat fitrah, seperti ilham yang disampaikan kepada Ibu Musa. Kedua, petunjuk untuk hewan yang bersifat naluri, seperti ilham untuk lebah. Ketiga, isyarat cepat dalam bentuk simbol, seperti isyarat yang disampaikan Zakaria. Empat, bisikan dan godaan setan yang menghiasi keburukan di dalam jiwa manusia. 5. Wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat-malaikatnya terkait suatu perintah. Fungsi akal dan wahyu di dalam Islam. 1. Mengenali keberadaan Tuhan dan memahami tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. 2. Menafsirkan dan memahami wahyu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membedakan antara yang baik dan buruk dalam konteks moral dan etika. Fungsi wahyu. 1. Memberikan petunjuk dan pedoman yang jelas tentang ajaran agama dan hukum-hukum syariat. 2. Menjelaskan hal-hal yang berada di luar jangkauan akal manusia, seperti rincian ibadah dan konsep-konsep metafisik. 3. Menguatkan dan memperjelas apa yang telah diketahui oleh akal, serta memberikan kepastian dalam hal-hal yang mungkin masih diragukan oleh akal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip ajaran Islam dalam ilmu hukum. Hukum dalam perspektif Islam. Hukum Islam mencakup 4 jenis produk hukum: fikih atau pemikiran ulama, fatwa, ketetapan ulama, keputusan hakim atau qadlah, dan peraturan perundang-undangan atau kanon. Di Indonesia, semangat penetapan hukum Islam sebagai bagian dari perundang-undangan telah ada sejak awal pendirian bangsa, ditandai dengan ide memasukkan kewajiban syariat bagi pemeluk Islam. Akomodasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, era Orde Baru. Sebagian hukum Islam diakomodasi pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan 1974. 2. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang wakaf 1977 juga menjadi bagian dari akomodasi ini. Ketiga, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam pada tahun 1991 menjadi tonggak penting penerapan hukum Islam di Indonesia. Tujuan hukum dalam Islam atau maqasid syariah. 1. Menjaga jiwa, melindungi kehidupan dan keberadaan manusia. 2. Menjaga agama, menjaga kebebasan beragama dan praktik keagamaan. 3. Menjaga akal, melindungi kemampuan berpikir dan berpengetahuan. 4. Menjaga harta, melindungi kepemilikan dan hak ekonomi individu. 5. Menjaga keturunan, melindungi keberlangsungan keluarga. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan dari 2 materi di atas. Saya selaku Hanifah Putrianda ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.